Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama Ramadan pun kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selanjutnya, sesuatu yang diturunkan Allah dari langit yang baik, yang paling utama adalah taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadikan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah ta'ala, di antara tandanya adalah senang melakukan kebenaran, tapi tidak merasa paling benar. Jika ada orang yang senang melakukan kebenaran tapi menganggap dia paling benar, semua orang salah, maka itu bukan taufik dari Allah Ta'ala, tapi itu merupakan kesombongan dan ujub. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala akan selalu senang mengerjakan kebaikan, tapi tidak merasa paling baik. Karena ada orang yang melakukan kebaikan, maka dia merasa paling baik, menganggap orang semuanya jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Ta'ala, maka dia akan selalu mengerjakan kejelekan. Dia akan selalu merasa paling hebat, merasa paling baik, merasa paling benar, bahkan dia akan terjangkit penyakit lupa diri. Padahal penyakit lupa diri inilah salah satu kerusakan yang akan dialami oleh siapapun yang terjangkit penyakit lupa diri. Ada beberapa bentuk kelalaian atau lupa yang menjadikan atau sumber dari kerusakan. Di antaranya lupa akan daripada tujuan hidup di dunia. Kita sudah mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia di dunia ini bukan hanya untuk pantas-pantasan, untuk perhiasan di dunia, tapi melainkan ada tujuan yang utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ibadah itu? Yang dimaksud dengan ibadah adalah kullu ma yataqarrabu bihi ilallahi fa huwa ibadatun. Segala sesuatu yang bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa ibadah, maka itu dinamakan ibadah. Melihat dari definisi dari ibadah tersebut, segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Maka dari situ dapat kita ambil pengertian bahwa ibadah ini tidak mengenal tempat. Ibadah kepada Allah tidak hanya sebatas kita di masjid, di musola, atau di rumah. Dimanapun kita bisa beribadah. Ibadah tidak mengenal waktu, pagi, sore, malam. Kapanpun kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah tidak hanya tertentu pada satu perkara, tapi apapun kenikmatan yang kita peroleh dari Allah SWT, itu bisa kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah itu banyak macam-macamnya. Ada yang namanya ibadatul maliyah, ibadah yang sebangsa harta. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi harta. Dari harta itulah
kita bisa menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita zakat. Itu kan zakat ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan harta. Atau kita sedekah. Maka harta yang kita terima dari Allah taala, kalau kita gunakan untuk alat beribadah kepada Allah, maka harta tersebut akan menjadi barokah dan penuh dengan kebaikan. Juga termasuk dalam bulan Ramadan ini juga terdapat ibadah maliyah, yaitu berupa zakat fitrah. Kemudian ada yang zakat itu berupa ibadah itu berupa ibadah qauliyah, yaitu ibadah yang berupa ucapan. Seperti qiraatil Quran, seperti kita membaca Al-Quran, zikrullah, kita zikir kepada Allah, kita bersalawat. Ini semua akan menggunakan lisan kita. Jadi lisan kita oleh Allah diberi. Ini tujuannya untuk digunakan ibadah kepada Allah SWT dengan cara kita gunakan membaca Al-Quran. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, kita perbanyak ibadah yang bangsa ucapan. Karena Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Berarti dalam ibadah dalam puasa Ramadan kita memperbanyak ibadah dengan bacaan Al-Quran. Ada ibadah yang berupa ibadah badaniyah, ibadah yang berbangsa badan, seperti sholat. Kita sholat itu menggunakan dengan badan. Puasa pun kita ibadah dengan badan kita. Kita merasakan lapar, haus, ya, lemas karena merasa lapar, haus. Ini kan ibadah dari badan kita. Dengan kita menggunakan badan kita untuk ibadah kepada Allah, maka badan kita akan menjadi badan yang penuh dengan barokah, dengan kebaikan. Ada juga ibadatul qalbiyah, ibadah yang bangsa hati, yaitu ibadah dengan hati, seperti kata tafakur, seperti kita tafakur akan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah. Kita tafakur, mikir-mikir, mengangan-angan ciptaan kekuasaan Allah. Ini pun bagian dari ibadah. Lalu kalau kita mencari ayat-ayat dalam Al-Quran ini banyak menerangkan kita ini untuk selalu memperbanyak tafakur mengenai ciptaan-ciptaan Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat kepada langit, ya, bagaimana langit itu kita angan-angan, kita tafakuri bagaimana Allah menjadikan langit sebegitu besarnya tanpa menggunakan tiang atau cagak satupun. Bagaimana bumi ini dihamparkan, bagaimana gunung-gunung oleh Allah ditancapkan di bumi. Itu semua bisa kita gunakan untuk tafakur akan kebesaran urusan Allah, sehingga kita menjadi orang yang tambah takwa kepada Allah, tambah kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai ibadah. Ibadah ini tidak ada batasannya ibadah. Yang ada hanya waktu pelaksanaannya. Seperti kita ibadah sholat. Ini yang ada batasan sholat itu ketika kita melakukan sholat zuhur 4 rakaat, yaitu batasan waktunya sama itu. Tapi kalau ibadah kita kepada menyembah kita kepada Allah, ini tidak ada batasnya, kecuali kita meninggal atau wafat. Wa'bud rabbaka hatta yakin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Nah, oleh karena itu, marilah kesempatan hidup kita, umur kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang soleh. Ibadah berupa apapun, baik itu bangsa, ucapan, perbuatan, badan atau hati kita, semua kenikmatan dari Allah ini bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa menjadikan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara ini juga yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan seiring dengan rahmat hidayah Allah taala sehingga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.